Ketidaknetralan aparat pemerintah mulai dari menteri, aparat desa hingga Satpol PP yang memberikan dukungan khususnya ke salah satu paslon marak ditunjukkan. Bahkan pembatalan dan pencabutan izin kampanye salah satu paslon juga kerap dilakukan. Ketidaktegasan Bawaslu pun membuat pelanggaran kerap dilakukan. Kita akan membahas terkait fenomena ini bersama dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat siang, Mbak Titi. Selamat siang, Mbak Naila. Salam sehat buat kita semua. Ya, Mbak Titi, fenomena aksi dukungan oleh aparat pemerintah mulai dari menteri, aparat desa hingga ke Satpol PP terutama terhadap salah satu paslon. Ini gimana ya Mbak Titi? Kok semakin ke sini malah semakin terlihat ya? Iya, ini di tengah situasi keterbukaan dan juga keaktifan penggunaan media sosial di masyarakat kita, menurut saya ini mencurigakan ya, karena kok yang terjadi itu sebenarnya nekat sekali begitu. Mestinya kan logika saja. Ini kompetisinya di tengah disrupsi informasi teknologi, lalu juga sangat kompetitif. Ada 3 pasangan calon pasti saling mengawasi, partai politiknya ada 18, masyarakat kita juga sangat kritis. Dan sejak awal misalnya ketika pengundian nomor urut di KPU ya dilakukan, itu salah satu sorotan dari para pasangan calon soal kompetisi yang luber jurdil dan tidak curang. Nah, ini kan jelas-jelas ya, mereka adalah bagian dari aparatur sipil negara kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi menurut Undang-Undang tentang aparatur sipil negara, pegawai aparatur sipil negara itu ada dua, ada pegawai negeri sipil dan ada pegawai pemerintah begitu. Nah, mereka ini kan Banpol Pamong Praja ini kan ditugasi ya oleh undang-undang untuk menegakkan perda dan juga pelaksanaannya di daerah begitu. Nah, ketika mereka menunjukkan keberpihakan politik yang harus ditelusuri, karena bagi saya ini mencurigakan dan nekat begitu. Ya. Apakah ini berhenti hanya pada aktor-aktor yang menyatakan keberpihakan secara terbuka tersebut? Itu yang pertama. Yang Ya. kedua, ini apakah kemudian memang karena terjadi sadaran atau ketidaktahuan yang kemudian sama sekali tidak ada proses di internal kelembagaan atau instansi tempat mereka bekerja soal prinsip netralitas setiap elemen pemerintahan, termasuk juga aparatur sipil negara dan juga semua yang menjadi bagian dari pemerintahan. Kan itu sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian dari sistem nilai di dalam instansi pemerintah. Tidak boleh itu aparatur sipil negara berpihak, baik PNS ataupun pejabat pegawai pemerintahan begitu. Jadi apakah ini menunjukkan memang situasi kondisi institusi negara dan pemerintahan kita yang sama sekali misalnya tidak terpapar oleh prinsip-prinsip netralitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau iya, itu bahaya sekali tuh. Jangan-jangan kemudian itu yang kemudian memperburuk kinerja pelayanan publik kita. Dan yang ketiga, saya kira Bawaslu tetap harus menindaklanjuti ini, baik dengan menggunakan undang-undang pemilu ataupun undang-undang tentang aparatur sipil negara, sehingga masyarakat melihat kasus ini diselesaikan secara tuntas dan terang benderang, tidak hanya berhenti pada aktor lapangan atau pelaku, tetapi juga mampu mengungkap secara komprehensif dan menyeluruh. Baik, sebelum kita bicara lagi lebih jauh mengenai bahaya dan juga apa langkah cepat dan responsif yang harus dilakukan pihak Bawaslu untuk menanggapi situasi ini, padahal kan sudah jelas ya Mbak Titi, netralitas itu selalu digaungkan ya di awal kampanye pada pemilu 2024 ini. Namun kalau Anda melihat seperti ini ya, kenekatan begitu yang muncul untuk keberpihakan pada paslon tertentu, ini apakah by design ya untuk menggolkan pemilu satu putaran begitu? Iya, makanya tadi saya bilang nih, ini mencurigakan dan sangat nekat ya. Ini sangat terencana, kan bisa dilihat tuh dari gambar yang ada di layar. Mereka menggunakan atribut, lalu menyiapkan instrumen, bahan-bahan untuk mendukung langkah keberpihakan atau dukungan politik mereka. Apa iya itu spontanitas? Pasti saya rasa tidak begitu ya. Pasti itu digerakkan dengan terencana, disiapkan dan memang dimaksudkan, diniatkan untuk itu. Oleh karena itu Bawaslu menurut saya harus mampu melakukan penyelidikan, pendalaman terhadap peristiwa tersebut untuk kemudian membongkarnya secara betul-betul tuntas gitu
ya. Kalau dilihat dari tadi ya, mereka sengaja merekam, lalu kemudian membuat pernyataan, tidak mungkin itu spontanitas. Itu pasti sesuatu yang disiapkan dengan matang. Ini kita bisa lihat di layar ya. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau kemudian ini tidak dituntaskan, ini akan menjadi bibit-bibit seolah-olah pembiaran atau kemudian rasa ketakutan kalau ini Ya. misalnya betul-betul terencana dan matang gitu ya. Jangan-jangan situasi di ruang-ruang gelap itu lebih atau di ruang-ruang yang tidak tampak itu lebih mencemaskan lagi dan lebih menebarkan ketakutan pada aparatur sipil negara kita. Nah, ini kan mereka terbuka ya. Jangan-jangan ada juga di ruang-ruang yang tidak bisa kita akses hal-hal serupa terjadi dan kemudian membuat situasi tidak bebas di antara aparatur sipil negara dan pejabat atau pegawai pemerintahan kita. Jadi Bawaslu menurut saya tidak boleh berhenti hanya karena sudah ada sanksi yang disebutkan dibebaskan dari kerja selama 3 bulan dan tanpa tunjangan begitu ya. Tetapi juga harus mengungkap ini sampai betul misalnya tergambarkan siapa yang menjadi akar dari persoalan ini, aktor intelektualnya siapa. Nah, yang kedua saya kira Mbak Naila ya, kalau ini terbiarkan, ini dampak buruknya adalah kalau ada ketidakpuasan terhadap pengawasan dan penegakan hukum, ini bisa menimbulkan kontroversi dan spekulasi yang mendorong ketidakpatuhan yang lebih besar. Akhirnya potensi benturan antar kelompok itu bisa mungkin terjadi begitu. Jadi cara-cara kita menangani ini, kemudian respon cepat, terukur, transparan dan akuntabel itu menjadi bagian dari upaya kita mencegah potensi konflik yang bisa terjadi. Selain tentu saja para pasangan calon ini harus tegas kepada siapapun mengingatkan bahwa aparat keamanan, birokrasi atau aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, dan juga penyelenggara pemilu itu harus netral dan jangan digoda, jangan diganggu begitu. Jadi pernyataan terbuka dari para pasangan calon bahwa mereka tidak membutuhkan dukungan-dukungan terbuka, apalagi kemudian pernyataan-pernyataan terbuka seperti yang dilakukan barusan gitu ya, untuk kepentingan pemilu 2024. Karena kalau tidak begitu, ini saya kira bisa kemudian memicu kecurigaan dan kemudian ketidakpercayaan pada proses pemilu yang berlangsung. Baik, ini harus ditindak direspon cepat. Sudah 1 bulan lagi ini Mbak, kita akan melakukan pencoblosan. Jangan sampai aksi ini terus dibiarkan. Terima kasih Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggreni sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.